mewajibkan kurban lah, minimal biar laku dagangan. Nggak salah juga, nggak salah. Kenapa kok bisa beda? Kita pelajari sejarah mazhab. Tahun 80 Hijriah di Baghdad lahir seorang ulama bernama Hanafi, Nu'man bin Sabit. Karena Imam Hanafi ini jarang menemukan hadis, maka setelah Quran dia biasanya di hadis karena jarang ketemu pakai logika. Makanya mazhab Hanafi rasional, logika aja main. Zakat fitrah ribet-ribet pakai beras duit dah. Hanafi. Ini bapak yang biasa fidyah tuh di masjid terima alhamdulillah muter-muter. Itu Hanafi. Sebab kalau Imam Syafi'i tiap orang kasih satu-satu. Waduh berat ya. Makanya biasa dienteng. Nah, tapi kayaknya saya lebih ngepas ya kalau saya tanya, saya punya bapak tanya Ustaz, kalau saya zakat mau duit mau beras. Saya mau duit. Kenapa zaman sekarang lebih baik punya duit daripada punya beras? Sebab rumah makan Padang banyak di mana-mana kan itu. Kalau dulu yang penting kan punya beras. Jadi Hanafi tahun 80 Hijriah. Nah kemudian tahun 93 Hijriah di Madinah lahirlah Imam Malik. Imam Malik lahir di Madinah, besar di Madinah, dia banyak menemukan hadis. Wajar di Madinah, sehingga dia punya kitab ilmu hadis namanya Al-Muwatta. Itu urutan ke-7. Bukhari, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Muwatta Imam Malik, Musnad Ahmad bin Hanbal, Mustadrak Al-Hakim. Imam Malik nomor 7 punya kitab hadis. Ulama fikih mazhab 4 yang hadisnya paling banyak Imam Malik. Makanya Imam Malik disebut mazhab tradisional. Enggak banyak berkembang. Dia belajar di Madinah, besar di Madinah, berguru di Madinah, bukan dia datang ke guru datang ke dia. Nah Imam Syafi'i lahir di Palestina, Jalur Gaza tahun 150 di Palestina, belajar ke Baghdad, belajar ke Mesir, belajar kitab Al-Muwatta Imam Malik, mencoba menggabungkan dua madhab sebetulnya, ya, makanya sedikit beda pandangannya. Nah terakhir Imam Ahmad di Baghdad juga, dia lahirnya 163. Beda kan masa-masanya. Kira-kira wajar nggak kalau perbedaan paham? Wajar. Ya, ini bahasa Arab itu ada Al-Qaryah, ada Madinah. Kalau Qaryah biasa diterjemahnya kampung, kalau Madinah kota. Qaryah ini biasanya dalam Al-Quran digunakan untuk menunjukkan pada satu tempat di mana penduduknya masih homogen. Homogen itu masih satu suku. Kalau Batak-Batak semua, Jawa-Jawa semua, Sunda-Sunda semua, itu Al-Qaryah. Tapi kalau sudah Madinah itu heterogen, ada Batak, Jawa, Sunda segala macam. Nah Islam juga dari Al-Qaryah tadinya kemudian ke Madinah, sehingga lahirlah perbedaan paham. Ya, yang mana Pak bingung? Biar ada yang nanya. Ya saya mah karena banyak kitab yang mazhab Syafi'i, ya Syafi'i aja. Bukan tidak sah Maliki. Kalau Bapak wudu pakai Imam Malik nggak boleh, tidak perlu tertib. Dari kaki dulu boleh. Wudunya dari kaki dulu, kemudian ke tangan, ke muka. Paling dilihatin sama orang jatelok, ini orang aneh, aliran sesat ini. Nanti ketemu istri, kalau bersentuhan kulit ada sil, itu batal. Kalau enggak. Kalau Imam Hanafi kan batal, enggak batal. Mau ada rasa, tidak ada rasa. Beda Imam Syafi'i, mau ada rasa, tidak ada rasa. Jadi sudut pandang seperti gini. 6 tambah 1 7. Ya sering saya sampaikan di sini. Anak SD masuk sekolah, hari Senin diajarkan 5 tambah 2 7. Selasa diajarkan 4 tambah 3 7. Hari Rabu diajarkan 6 tambah 1 7. Pas Kamisnya ke sekolah, ditanya sama bapaknya, kenapa ke sekolah? Malas. Kok malas? Gurunya pembohong. Bohong gimana coba Pak?
Senin saya jajarkan 5 tambah 2 7. Selasanya 6 4 tambah 3 7. Rabunya 6 tambah 1 7. Yang benar yang mana, Pak? Ini kan sebetulnya kita di masyarakat. Ini begini. Jadi sudut pandang ya. Baik. Jadi makanya dari kata wanhar berkembang. Jangan heran kalau ada yang mewajibkan kurban, ada yang berbicara sunnah kurban. Bagi mazhab Syafi'i, kurban sunnah muakkad, kalau dinadarkan wajib. Misalnya pokoknya saya tahun depan mau kurban, berjanji dia, nah itu wajib. Tapi kalau tiba-tiba mau kurban aja tidak masalah. Lalu kalau kurban wajib konsekuensinya itu jangan dimakan, harus dikasih orang. Kalau kurban sunnah seperti itu, untungnya ada panitia. Ya, kan gini, si A kurban, si B kurban wajib. Ini kan kalau boleh makan daging kurban, maka dikasih sama si A, yang si A dikasih sama si B, ini boleh makan kan? Nah, untung ada panitia digabungin, jadinya boleh. Ya, jadi pasal lirobika wanhar. Nah, jadi kita kembali secara umum, Muhammad, kamu punya potensi yang banyak di dalam diri kamu. Kamu komunikasikan dengan Tuhan. Tapi ingat, memang ada wanhar, harus taqarrub, belajar mendekatkan diri kepada Allah. Cuma ingat, dalam berjuang itu pasti banyak rintangan. Tapi inna syani'aka huwal abtar. Biarkan saja orang yang membencimu, dia akan abtar, hancur dengan sendirinya. Ya. Nah, jadi secara tekstual langsung dari Quran mengenai kurban itu tidak ada, cuma dari penafsiran. Kemudian lain-lain ulama fikih. Hanya saja di dalam ayat lain dijelaskan innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Jadi jihad di jalan Allah itu dengan harta baru dengan diri. Ini biasanya ditafsirkan oleh ulama hikmah, kalau mau ijabah doa mahal dulu baru puasa. Itu ulama hikmah itu. Jadi dari mulai juga di amwalihim harta dulu, baru wa anfusihim puasa. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau enggak kita lanjut ya. Ini waktunya jam berapa? Jam 7 kurang, jam 7:10 dari saya. Sebetulnya hari ini saya banyak jadwal. Mau Pak mungkin ngaji sama santri jam 11. Ya, jadi inilah 3 ayat ya. Ini bagi kita nih anak-anak muda harus di sini Allah sudah jelas memberikan al-kausar potensi. Cuma biasanya potensi itu akan tergali kalau manusia di tempat. Contoh kita lihat sejarah. Nabi Adam jadi Mustafa. Nabi Adam tidak mungkin bisa mengatasi masalah kalau tidak dilempar ke dunia. Kalau saudara kan hantar, nggak ada rintangan. Maka Nabi Adam dilempar ke dunia. Kalimatnya allama Adam, bukan Allah ngasih ilmu ke Adam, tapi Allah ngasih masalah. Dari masalah itu Nabi Adam berusaha menyelesaikan. Cara menyelesaikan itulah disebut ilmu. Makanya dalam filsafat ilmu itu ilmu dan pengetahuan beda. Kalau pengetahuan hanya sekedar tahu, kalau ilmu pengetahuan yang tersusun secara rasional dan sistematis. Contoh lulusan SMK masuk bengkel, lulusan STM permesinan masuk bengkel. Apa bedanya kalau di sekolah? Yang SMA jurusan IPA kerja di bengkel, yang STM kerja di bengkel. Kalau gitu nggak ada artinya ya. Nah, kalau yang lulusan SMA masuk ke perbengkelan, dia hanya tahu pengetahuan mesin. Sementara yang STM dia tahu keilmuan mesin. Beda ilmu mesin dengan pengetahuan mesin. Paham? Beda makanya. Ya, makanya Nabi Adam itu jadi diproses. Mesin termasuk Nabi Yusuf. Nggak bakalan keluar potensinya kalau nggak ditempa dulu. Pertama dibenci sama saudaranya, dilemparkan ke sumur. Dari sumur dijual. Udah dijual di penjara. Habis di penjara baru jadi nabi, jadi raja. Kan gitu, bukan jadi pejabat di luar penjara. Siapa Yusuf
Nah, termasuk Siti Maryam. Siti Maryam nggak ingin jawab kalau Siti ini potensi. Biasanya potensi akan muncul kalau orang itu ditempa. Maka ada pepatah mekar karena memar. Ini anak muda ya. Maka ada judul buku namanya From Zero to Hero kan itu. Dari tidak menjadi apa-apa menjadi apa-apa. Ini yang perlu digali Al-Kautsar, potensi yang ada di dalam diri manusia. Makanya saya salut pada orang-orang barat ulet kalau penelitian. Kalau kita mau udah ada di Qurannya, udah yakin. Benar. Coba gini, kita setiap hari mungkin sering bapak-bapak dibaca Yasin. Apakah coba ingat di kalimat Yasin yang tentang penelitian? Wa ja'ala lakum min syajarin akhdari naro. Di pohon yang hidup ada api. Logika kita bicara mana mungkin api bergabung dengan air. Pohon hidup kan ada airnya, tapi di situ ada api. Itu kan Yasin. Jadi Allah menjadikan di pohon yang hidup ada api. Kalau diteliti kan kita jarang meneliti orang-orang luar yang bilang gitu. Ya. Jadi perlu digali potensi diri kita yang memang nggak bisa tergali kalau tidak ditempa. Makanya biasanya cara Allah membuka potensi diri kita diuji. Kalau di cerita orang Sunda itu kabayan mengisyaratkan kalau pas lagi nanjak dia senyum. Kenapa? Kalau nanjak senyum pasti akan nemu turunan. Tapi kalau pas turun nangis kenapa? Pasti ada tanjakan. Jadi kalau kita lagi sekarang di tempat dipuji sama Allah berbagai macam kesulitan, sebetulnya kalau mau sebetulnya itu akan kita sebisa syukur kalau sudah dilewati. Saya suka merenung kejadian diri saya. Sekarang bisa ketawa menjelaskannya. Tapi pada saat saya melaksanakan sedih. Contoh, ya, awal ke Jakarta jadi OB, nyiram kembang. Kerjaan saya nyiram kembang. Pas nongkrong aja kata supervisor, kamu itu malas nggak ada kerjaan. Pak udah disiram sama air hujan, sama kamu belum. Hanya saya nyiram kembang, saya disiram hujan. Pada saat itu ya Allah luar biasa. Tapi sekarang ketawa gitu. Tidak. Ternyata kalau legowo diterima, endilalah kata Jawa. Saya jadi ngajarin malah orang lulusan Jepang dari guru privatnya dan sekarang jadi hakim pajak di Jakarta. Tapi kemarin pas mau dilantik, Ustaz saya jadi hakim pajak. Alhamdulillah Pak. Padahal luar biasa. Saya tahu lah. Jadi coba renungkan ke belakang flashback kita. Banyak Allah itu ketika akan membuka potensi diri kita ditempa. Bukan dikasih enak, malah dikasih nggak enak. Bukan waktu kita menghadapinya apa yang kita rasakan sedih. Makanya biasanya habis nikah orang agak sulit. Agak sulit. Ya. Atau habis bangun rumah. Biasanya susah banget duit. Saya punya jamaah waktu ngontrak setia sama suaminya, begitu selesai rumahnya malah istrinya minta cerai. Nah jadi kembali lagi, ya banyak kejadian-kejadian yang di sekitar kita lah. Yang jelas sebetulnya kalau kita mau menggali potensi diri kita, ya insya Allah kita bisa menemukan. Tapi biasanya Allah ketika akan membangkitkan, kita bisa tahu potensi diri kita, Allah akan menempa kita. Ya. Menimpa kita, ya. Inna a'tainaka al-kautsar. Orang Belanda jago nembok, jago membangun, karena tiap hari harus menghadapi banjir. Orang Jepang ahli bangunan anti gempa karena tiap hari ada gempa. Ya biasanya orang kalau sering menghadapi berbagai macam kesulitan, dia biasanya tegar. Saya ingat dulu waktu jadi agen asuransi, kayak apa aja saya dulu laksanain. Dikasih nasihatnya begini, kalau kamu menemukan kesulitan sekarang, masalah besar, coba kamu tengok ke belakang. Pernah nggak kamu menemukan masalah besar? Pasti pernah. Bisa dilewati kan? Bisa. Artinya kesulitan sekarang pun akan bisa dilewati.
Itu dulu ingat nasihatnya. Makanya orang-orang asuransi kan semangat terus dari pagi sampai malam, selamat pagi terus kan. Enggak ada selamat malam. Ya. Jadi yakinlah dengan Al-Kautsar dan ingat dalam perjuangan ini memang harus selalu mendekatkan diri kepada Allah, dan ingat masih banyak perintangan, tapi kata Allah inna syani'aka huwal abtar. Rintangan itu biarkan saja, karena dia akan hancur dengan sendirinya. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Baiklah, kalau ya tahu hubungannya atau memang udah jelas sebenarnya tahu. Tapi yang jelas 3 ayat ini kelihatannya sedikit, tapi kalau dikupas luar biasa ya. Jadi baru tahu, selama ini kan saya juga sering dengar Al-Kautsar itu adalah air yang ada di surga. Jadi nahrun fil jannah, di mana manisnya melebihi madu, putihnya melebihi susu kan. Padahal ya ada penafsiran lain dari beberapa tafsir, termasuk tafsir ini pun tafsir abad ke-9 menjelaskan juga bahwa al-khair al-kathir, termasuk tafsir di abad ke-12 Hijriah Syekh Nawawi Al-Bantani juga menjelaskan al-khair al-kathir, jadi kebaikan yang potensi yang tak terhingga yang ada di dalam diri manusia. Sehingga ada penelitian, andai saja manusia menggunakan akalnya secara 100%, hancur dunia ini. Hancur aja. Ya, sekarang aja belum seberapa kita udah luar biasa hasilnya. Ya, termasuk mungkin nanti mah perang nggak pakai senapan kan, bisa jadi sebar virus juga hancur. Menghancurkan suatu bangsa nggak perlu pakai perang, hancurkan aja ekonominya. Kenapa harus semua kan itu ya. Tapi dan begini, sebagai tip aja, karena Al-Quran ini selain tidak bisa dilihat maknanya, namun berdasarkan para peneliti, saya juga waktu itu baca buku Profesor Dr. Abdul Daim Al-Kahel. Jadi bahwa Quran ini frekuensinya mencapai 63,11%. Jadi kalau sering dibaca itu akan melahirkan kekebalan tubuh. Nah, dalam kondisi sekarang ini kan cocoknya sering baca Quran untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Sebab sebetulnya virus itu dari dulu sudah ada. Kapan dia menyerang tubuh kita? Kalau kekebalan tubuh kita sedang menurun. Saya tanya teman saya, virus pilek kan nggak ada obatnya katanya, paling kasih vitamin. Jadi intinya untuk mempertahankan kekebalan tubuh, sering-seringlah baca Quran. Bahkan dalam seminggu sekali, supaya otak cerdas harus mengeluarkan suara yang kencang. Makanya di pondok itu malam Jumat biasanya latihan tarawih. Orang keluaran suara. Itu bagus sebetulnya untuk mencerdaskan otak. Ya, tapi jangan kalau rumahnya berdekatan. Karena baca Quran pun bisa jadi haram kalau mengganggu orang tidur. Haram hukumnya. Orang lagi surah baca Quran. Ini ibadah sih ibadah, ada aturannya. Ada aturannya. Makanya kalau di suatu kampung misalnya jam 4 baca Quran bangun subuh, itu harus kesepakatan. Nggak sekonyong-konyong. Kalau di pondok harus biasa. Kalau di masyarakat yang bekerja itu harus kesepakatan. Jam 10 misalnya ini keganggu enggak. Jangan mentang-mentang ibadah. Wah, akhirnya merasa benar, padahal karena ibadah harus dengan cara yang benar. Karena di masyarakat Perum 1 sering ngadu ke saya gara-gara dekat masjid perkampungan dekat bidan ubun apa ya. Ada di masjid tuh. Wow, ini maju pakai speaker sampai enggak berhenti 24 jam. Masyarakat Perum ngomong, Ustaz tolong bilangin lah kenapa Ustaz. Kenapa Bang? Emang benar juga di Patung juga salah kalau mengganggu mah. Mengganggu masa kecuali udah speaker ya.
Jadi memang Quran itu terus terang bisa jadi sifat penyembuh, bisa jadi penyembuh, tapi jangan mengganggu juga. Yang jelas usahakan dibaca, ya bisa kedengeran sama telinga. Karena penyembuhan itu sama lewat sini. Punya anak bandel, sering aja lagi tidur bacain, terserah bacanya surah apa terserah, itu akan masuk insya. Makanya kan 7 bulan itu sebetulnya kan pertama yang diaktifkan itu telinga. Sering dibacakan ayat gitu. Sering dibacakan ayat. Ya. Jadi dibacakan ayat. Termasuk saya kalau terapi orang gila sering bacakan Quran. Orang gila ajak baca Quran walaupun enggak baca. Ya, enggak baca, sering dibacakan ayat. Itu kalau gilanya tingkatnya mukhafafah enggak enteng. Itu biasanya 2 minggu connect. Tapi kalau sudah mutawasito ya, itu bisa 2 bulan. Kalau mubalagh 6 bulan baru koneksi. Saya di semenjak virus sekarang menangani kasus gangguan jiwa sekitar 7 orang. Rata-rata anak muda umur 20 sampai 25. Pada stres, saya nggak tahu. Pada stres, ada yang datang ke rumah, ada yang habis lagi saya panggil. Nah inilah makanya tolonglah sering-sering baca Quran kondisi begini. Memang al-faqru yurisul kufra, kefakiran bisa mewariskan kekufuran. Saya udah nangani, termasuk ada satu orang tua juga yang kemarin dari Bekasi juga datang, udah hamil 7 bulan, stres juga. Nih gara-gara corona saya bertemu dengan orang gangguan jiwa juga terus-terusan. Kata orang tuanya, ini jin pak. Saya serba salah, ini pak bukan jin, gangguan jiwa. Dia nggak bisa biar nggak malu nyebutnya jin yang disalahin kan gitu. Padahal sebetulnya gangguan jiwa. Ini untung alhamdulillah mungkin orang Jatero nggak ada. Nah makanya sekarang kita tahu, udahlah sering-seringlah baca Quran minimal sebisa kita. Mau surat apa? Bisanya Al-Fatihah ya Al-Fatihah udah. Ya, bisanya Al-Ikhlas ya Al-Ikhlas. Tetapi usahakan kedengaran sama telinga kita supaya masuk ke sini. Kata Profesor Dr. Abdul Dajjal Kahir, ketika masuk ke telinga langsung insel, melahirkan kekebalan tubuh. Nah, itu udah penelitian. Bahkan dari Malaysia juga ada penelitiannya. Ya, udah hampir jam berapa? Jam 7 lewat 5 menit. Mungkin mohon maaf nih saya nggak bisa sholat isya di sini karena ini harus ngatur santri janjian jam 11 ngajar. Sekarang itu mau pakok. Ya. Jadi ini mohon maaf nggak bisa sampai isya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum.